Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berisi materi bab 13 dengan judul Islam, Perempuan, dan Feminisme. Tugas presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UTS Matkul PAI. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revita Rizkinia Putri dengan nomor induk mahasiswa 210242628056. Saya dari offering B2 untuk Matkul PAI dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Baik, saya akan mulai presentasi saya terlebih dahulu. Subbab pertama, prolog. Dengan judul Nasib Perempuan Pra-Islam. Pada intinya, jauh sebelum Islam datang, sudah ada banyak peradaban besar mengenal agama seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Tapi meski begitu, nasib perempuan pada masa itu sangatlah menyedihkan, karena kebanyakan dari mereka dijual, dianiaya, disiksa, bahkan sampai dibunuh. Kemudian ada konsep Islam terhadap perempuan. Yang pertama, pemulihan Islam terhadap perempuan. Pada intinya, Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi seperti peradaban-peradaban sebelumnya. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki dipandang sama dalam hakikat kemanusiaannya. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak wanita. Tapi meski begitu, dalam hal prinsipil ada juga hal yang membedakan di antara keduanya. Tapi bukan berarti hal ini merendahkan perempuan, tapi justru karena hal ini mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan mereka secara berpasang-pasangan. Berikut persamaan dan perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Persamaan perempuan dan laki-laki. Mereka sama-sama manusia beserta segala potensinya, diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan sama-sama memiliki potensi untuk menjadi khalifah Allah. Dan poin ketiga, dalam surat An-Nisa dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari jenis yang sama dan kemudian Allah satukan untuk mengembangbiakkan keturunannya. Kemudian dari segi perbedaannya, laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrat. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan batasan dalam hal menutup aurat. Dan dalam kehidupan berkeluarga, laki-laki wajib mencari nafkah, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Berikut hak-hak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 32 kebanyakan menunjuk pada hak-hak perempuan. Quraisyah menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh perempuan menurut Islam, yaitu hak politik, hak bekerja atau berprofesi, dan hak belajar. Kemudian ada yang kedua, menyikapi ayat dan hadis misoginis. Pada intinya tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Quran yang dianggap merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Untuk permasalahan seperti ini sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara menemukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait makna sebenarnya tentang hadis-hadis dan ayat tersebut. Kemudian ketiga ada sejarah dan ragam feminisme. Pada intinya pengertian feminisme yaitu sebuah gerakan yang didasari dari doktrin yang menyadari adanya ketidakadilan perlakuan terhadap sebuah gender yang ada di masyarakat. Ketidakadilan ini berupa perlakuan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Kemudian ada secara singkat feminisme. Gerakan feminisme pertama kali muncul di Barat, karena sejak zaman peradaban kuno hingga awal modern, yaitu sekitar tahun 1800-an, derajat wanita di sana masih sama dengan derajat budak. Gerakan ini baru bergaung pada masa revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, dan gerakan ini makin mencuat ketika John Stuart Mill menulis karya berjudul The Subjection of Woman. Kemudian ada ragam feminisme. Terdapat 3 aliran, yaitu feminisme liberal, aliran yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kemudian feminisme marxis, aliran yang berpendapat bahwa penyebab mengapa perempuan dipandang rendah dan sering ditindas karena perempuan hanya bisa di dapur tanpa menghasilkan uang, sedangkan laki-laki bekerja keras dan dapat menghasilkan uang. Kemudian terakhir feminisme radikal.
Aliran yang berpandangan bahwa penyebab mengapa perempuan mudah ditindas karena perempuan mengalami menstruasi, hamil, menopause, mengalami sakit saat haid, menyusui, mengasuh yang menyebabkan dia bergantung pada laki-laki. Kemudian pandangan Islam terhadap feminisme. Pada intinya, Islam memandang feminisme bukanlah suatu hal yang bijak untuk mengangkat derajat perempuan. Karena bagaimanapun juga feminisme ini, di mana gerakan untuk menyetarakan gender dengan laki-laki adalah suatu perbuatan yang salah. Karena jelas-jelas menyalahi kodrat. Karena bagaimanapun juga, secara biologis dan fisiologis, perempuan dan laki-laki mengalami perbedaan yang signifikan. Secara biologis, perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian secara fisiologis, perempuan cenderung lebih sensitif dan lebih mudah perasa daripada laki-laki. Laki-laki cenderung lebih rasional dan sistematis. Kemudian di sini ada kritik faktual terhadap feminisme. Pada intinya, meski menuai pro dan kontra, gerakan feminisme ini juga menghasilkan dampak positif. Di antaranya yaitu hak wanita lebih diperhatikan. Namun meski begitu, dampak negatifnya pun juga banyak, di antaranya sebagai berikut. Contohnya ketika pada tahun 97, di mana pemerintah Inggris memperlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentaranya, dan memperlakukan ujian fisik yang sama kepada kader pria dan perempuan. Hasilnya, banyak terjadi tingkat cedera yang parah di kalangan kadet perempuan menurut Sukanto pada tahun 2006. Kemudian di negara Skandinavia juga dilakukan hal yang sama, yaitu mereka mengampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik, dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak dalam jumlah yang banyak. Hasilnya di Norwegia pada tahun 69, perempuan bekerja memiliki anak kecil meningkat menjadi 69%. Sedangkan di Denmark pada tahun 85, anak usia 6 tahun ke bawah yang diasuh ibunya hanya 5%. Kebijakan ini berdampak besar pada runtuhnya keluarga. Pada intinya, gerakan feminisme itu tetaplah tidak bijak dan tidak dapat dibenarkan untuk mengangkat derajat wanita. Ini contoh tokoh perempuan, penegak hak perempuan dalam bidang pendidikan, yaitu R.A. Kartini dengan quote sebagai berikut. Kita harus membuat sejarah, kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai perempuan dan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti laki-laki. Baik, itu sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.